Pemirsa, anggota DPR periode baru kini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai penggantinya, anggota DPR akan mendapat uang tunjangan rumah dinas hingga puluhan juta rupiah. Tim liputan iNews berkesempatan meninjau langsung rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Total rumah anggota Dewan di daerah ini mencapai 500 unit. Rumah dinas anggota DPR di Kalibata ini masing-masing memiliki luas 191,77 meter persegi. Rumah berlantai satu ini dilengkapi 6 kamar atau ruangan dan 2 kamar mandi. Cat rumah memang sudah kelihatan lusuh dan beberapa plafon rumah di daerah ini sudah mulai mengelupas. Namun tak ada kerusakan parah di rumah-rumah ini sehingga masih sangat layak untuk ditempati. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim rumah dinas anggota saat ini kondisinya sudah tua dan sudah banyak yang rusak. Setiap hari pihaknya menerima 15 hingga 20 keluhan anggota dalam aplikasi perawatan rumah jabatan Kalibata. Indra menyebut mayoritas keluhan karena atap rumah bocor. Selain itu, kondisi di luar rumah kebanjiran ketika musim hujan karena selokan yang menyempit. Tak jarang air masuk ke dalam rumah ketika musim hujan. Para anggota dewan yang menghuni rumah kerap mengeluh lewat aplikasi Perjaka. Jika rumah tersebut direnovasi, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas para anggota DPR RI. Selain itu, DPR telah menyurati Pemprov DKI Jakarta terkait lokasi pembuangan sampah di sisi selatan komplek. Bau sampah yang menyengat kerap mengganggu aktivitas penghuni. Ini adalah salah satu penyakit yang bocorannya itu lumayan nggak bisa selesai ya, karena dari atas tuh rembesannya dari atap sehingga merembes terus. Masing-masing rumah itu nempel gitu ya. Jadi kalau di sini ada rembesan segini, rumah sebelahnya juga pasti akan menjadi rembesan. Dan rembesannya lembabnya pasti ke rumah sebelah. Karena temboknya kan semua menyatu, nempel semua temboknya. Anggota DPR RI tak lagi mendapatkan rumah dinas termaktub dalam surat nomor B733 RT 0109/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR. Surat ini tercatat diterbitkan pada 25 September 2024. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitar Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Meski masih dalam proses survei, kisaran tunjangannya bisa mencapai lebih dari 70 juta rupiah per bulan. Nantinya tunjangan perumahan ini akan diberikan berbarengan dengan gaji dan tunjangan lainnya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Leman Sutrisno, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan tunjangan anggota DPR RI kemungkinan di atas 70 juta rupiah per bulan lantaran tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Angka tersebut bisa saja lebih besar dari tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini berada di angka 70 juta rupiah per bulan. Dan berkaitan besaran tadi sudah saya jelaskan. Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta. Itu pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD provinsi atau kabupaten kota uang perumahannya 40 juta, 50 juta gitu ya. Tentu secara apple to apple kita juga harus memandang gitu. Apakah Jakarta dengan di tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama sewanya? Saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami. Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu. Dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan Dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk. Saya kira itu ya. Berapa gaji dan tunjangan anggota DPR yang baru? Berikut informasinya.
Besaran gaji DPR ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Dalam aturan tersebut ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR adalah Rp5.040.000 per bulan. Kemudian untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000 per bulan. Dan untuk gaji pokok bagi anggota DPR Rp4.200.000 dalam 1 bulan. Selain gaji, seluruh anggota DPR mulai dari anggota hingga pimpinan akan mendapatkan tunjangan dengan nominal sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar. Tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas 2 jenis, yakni tunjangan melekat dan juga tunjangan lain. Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang lebih dari Rp54 juta per bulan. Gaji dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut. Uang harian daerah tingkat 1 per hari Rp5 juta. Uang harian daerah tingkat 2 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 1 per hari Rp4 juta. Uang representasi daerah tingkat 2 per hari Rp3 juta. Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji pokok anggota DPR atau lebih dari Rp2,5 juta per bulan.